Dalam hidup ini, ada satu fase yang tidak semua orang mencapainya, fase yang tidak diajarkan di sekolah, tidak ditunjukkan oleh orang tua, dan tidak bisa dibeli oleh uang, jabatan, atau status. Fase itu adalah ketika seseorang selesai dengan dirinya sendiri. Banyak orang hidup dalam kebisingan batin. Mereka mengejar sesuatu tanpa tahu apa yang mereka kejar. Mereka ingin dihargai, ingin dianggap, ingin dilihat, seolah-olah nilai dirinya bergantung pada seberapa keras mereka berusaha mengesankan dunia. Namun, di sisi lain hidup, ada manusia-manusia yang berbeda. Manusia yang langkahnya pelan namun mantap, yang tatapannya tenang, meski hidup tidak selalu mudah, yang tidak lagi berlari untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka bukan orang yang sempurna, bukan pula orang yang hidup tanpa masalah. Mereka hanya selesai dengan diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Selesai bukan berarti menyerah. Selesai bukan berarti pasrah tanpa arah. Selesai bukan berarti tidak ingin berkembang. Selesai adalah ketika jiwa berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Ketika batin tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Ketika seseorang akhirnya melihat hidup dari ketinggian yang berbeda, lebih jernih, lebih luas, lebih dewasa. Dan bukankah itu yang dicari manusia selama ini? Bukan harta yang melimpah, bukan cinta yang sempurna, tetapi kedamaian. Masalahnya adalah, kedamaian tidak datang kepada orang yang terus berperang dengan dirinya. Kedamaian hanya datang kepada mereka yang sudah berdamai dengan batin mereka sendiri. Karena itu, sebelum kita membahas tanda-tandanya, cobalah resapi pertanyaan ini sebentar. Apakah selama ini kamu hidup untuk dirimu sendiri? Atau hidup untuk membuktikan sesuatu pada dunia? Banyak manusia merasa lelah, bukan karena pekerjaannya, bukan karena masalahnya, tetapi karena mereka terus memikul topeng yang tidak pernah cocok di wajah mereka. Mereka ingin terlihat kuat, padahal rapuh. Ingin terlihat bahagia, padahal kosong. Ingin terlihat berhasil, padahal masih tidak tahu apa yang dikejar. Tapi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri berbeda. Mereka tidak lagi sibuk bersembunyi di balik pencitraan. Mereka tidak lagi haus pujian. Mereka tidak lagi takut dinilai. Karena mereka tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi otentik. Dan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berani menghadapi dirinya sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana cara seseorang tahu bahwa ia sudah berada di tahap itu? Apa tanda-tandanya? Apa ciri yang bisa kita lihat atau mungkin rasakan dalam diri sendiri? Karena seringkali kita mengalami perubahan, tapi kita tidak menyadarinya. Kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mengerti, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah tanda kita naik kelas. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda paling jelas bahwa seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, bagaimana cara seseorang tahu bahwa ia sudah berada di tahap itu? Apa tanda-tandanya? Apa ciri yang bisa kita lihat atau mungkin rasakan dalam diri sendiri? Karena seringkali kita mengalami perubahan, tapi kita tidak menyadarinya. Kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih mengerti, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah tanda kita naik kelas. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda paling jelas bahwa seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri. 5 tanda yang muncul bukan dari teori, bukan dari motivasi kosong, tetapi dari proses jatuh bangun manusia, dari perjalanan batin yang panjang, dan dari kedewasaan emosional yang terbentuk oleh pengalaman hidup. Sebelum masuk ke tanda-tandanya, izinkan aku bertanya sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi jawabannya hanya bisa ditemukan oleh mereka yang sudah mengenal dirinya. Apakah kamu hidup untuk mengejar kedamaian atau untuk mengejar perhatian? Disinilah banyak orang terjebak. Mereka tidak sadar bahwa hidup yang mereka jalani sesungguhnya bukan milik mereka. Hidup mereka dikendalikan oleh komentar orang lain, oleh standar orang lain, oleh ekspektasi orang lain. Dan ketika itu terjadi, seseorang tidak akan pernah benar-benar selesai dengan dirinya. Ia selalu haus, selalu cemas, selalu merasa kurang, sampai suatu hari entah lewat patah hati, lewat kehilangan, lewat kesendirian yang panjang, atau lewat pengalaman hidup yang membuka kesadaran, ia akhirnya belajar bahwa kedamaian tidak lahir dari luar, melainkan dari dalam. Dan dari sinilah perjalanan menuju selesai dengan diri sendiri dimulai. Mungkin kamu saat ini sedang berada di fase itu, atau sedang menuju ke sana, atau baru menyadarinya sekarang ketika mendengarkan ini. Apapun itu, ketahuilah bahwa perjalanan seperti ini adalah perjalanan yang hanya diambil oleh jiwa-jiwa yang dipilih. Karena untuk selesai dengan diri sendiri,
Seseorang harus melewati versi dirinya yang paling lemah, paling sabotase, paling egois, dan paling takut, sampai akhirnya ia bertemu dengan versi terbaik dari dirinya. Dan ketika itu terjadi, hidup menjadi berbeda. Ada keheningan baru yang muncul, ada ketenangan baru yang terasa, ada kedewasaan baru yang tumbuh. Dan sekarang, mari kita masuk ke pembahasan utama. Inilah 5 tanda orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tanda pertama ini mungkin sedang terjadi dalam hidupmu, atau mungkin sedang tumbuh perlahan tanpa kamu sadari. Dan jika benar demikian, bersyukurlah. Karena ini adalah langkah pertama menuju kedewasaan batin yang sesungguhnya. Tanda kedua dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah kemampuannya menerima kekurangan tanpa membenci diri sendiri. Ini terdengar sederhana, tetapi pada kenyataannya, hampir tidak ada manusia yang tumbuh tanpa pernah memarahi dirinya sendiri. Sejak kecil kita diajari untuk menjadi sempurna, untuk tidak boleh salah, untuk tidak boleh gagal, seolah-olah kekurangan adalah dosa yang harus disembunyikan. Tanpa sadar kita tumbuh dengan pola pikir bahwa nilai diri kita bergantung pada seberapa sedikit cacat yang bisa kita tunjukkan pada dunia. Akhirnya banyak orang hidup dengan bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Bayangan bahwa dirinya tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup berhasil, tidak cukup layak dicintai. Dan tanpa mereka sadari, bayangan itu yang memenjara jiwanya. Namun seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, melihat diri mereka dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi memandang kekurangan sebagai hal yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari kemanusiaan yang harus dipeluk dengan lembut. Mereka berhenti mengutuk masa lalu, berhenti menuduh diri sendiri atas hal-hal yang tidak mereka mengerti dulu, dan berhenti menghukum diri mereka atas pilihan yang mungkin mereka sesali. Yang muncul adalah penerimaan. Penerimaan yang bukan berarti pasrah, tetapi memahami bahwa manusia memang tidak diciptakan untuk tanpa celah. Orang yang sudah mencapai tahap ini mampu berkata, "Iya, aku punya kelemahan, dan itu tidak membuatku rendah." Mereka bisa melihat kesalahan mereka tanpa memukul diri sendiri. Mereka bisa mengakui luka mereka tanpa merasa malu. Mereka bisa menghadapi kekurangan mereka tanpa kehilangan harga diri. Inilah bentuk tertinggi dari kedewasaan emosional. Ketika seseorang mampu mengakui bagian dirinya yang paling rapuh, namun tetap bisa memeluknya dengan kasih sayang. Yang menarik adalah, begitu seseorang menerima kekurangannya, ia justru menjadi lebih kuat. Karena tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tidak ada lagi pura-pura yang harus dipertahankan, tidak ada lagi energi yang terbuang untuk menutupi apa yang seharusnya diterima. Dari titik itu, hidup terasa lebih ringan, hatinya lebih lapang, dan fokusnya berubah, bukan lagi untuk menjadi sempurna tetapi untuk menjadi otentik. Di fase ini, kritik tidak lagi melukai seperti dulu. Sebab seseorang yang menerima dirinya tidak akan runtuh hanya karena pendapat orang lain. Mereka tahu siapa dirinya, tahu di mana kelemahannya, dan karena itu, tidak ada yang bisa digunakan orang lain untuk menjatuhkannya. Mereka menjadi seperti air, lembut tetapi kuat, tenang tetapi tidak bisa dihancurkan. Tanda ketiga dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah kemampuannya untuk fokus pada proses, bukan pada pujian. Ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan lompatan besar dalam kedewasaan batin. Karena sebagian besar manusia hidup dalam pola yang sama, bekerja untuk dilihat, berusaha untuk dipuji, berlari untuk mendapat pengakuan. Dan ketika pujian itu tidak datang, mereka merasa gagal. Padahal, keberhasilan sejati bukan dinilai dari tepuk tangan, tetapi dari seberapa jujur seseorang menapaki prosesnya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tidak lagi terobsesi dengan hasil instan, tidak lagi gelisah ketika tidak ada yang memperhatikan usahanya, dan tidak lagi sibuk mencari pengakuan dari luar. Mereka mengerti bahwa semua hal besar tumbuh dari proses yang panjang, sunyi dan tidak glamour. Mereka tahu bahwa seseorang tidak mungkin menjadi bijak hanya dalam semalam. Tidak mungkin menjadi kuat tanpa melalui rasa sakit. Tidak mungkin menjadi matang tanpa berbagai pengalaman yang menguji sabar dan ketahanan hati. Di tahap ini mereka bisa menikmati perjalanan, meski hasilnya belum terlihat. Mereka bisa belajar tanpa gengsi,
jatuh tanpa malu, bangkit tanpa memamerkan. Bahkan ketika tidak ada yang mengapresiasi, mereka tidak berhenti. Karena orientasi mereka bukan lagi bagaimana aku terlihat, tetapi apa yang aku pelajari dan siapa aku menjadi. Inilah yang membuat orang-orang seperti ini tampak tenang, tidak terburu-buru, dan tidak mudah goyah. Mereka menghormati waktu. Mereka memahami ritme kehidupan. Mereka tahu bahwa yang tumbuh perlahan biasanya bertahan lebih lama. Pujian tidak membuat mereka terbang. Kritik tidak membuat mereka tumbang. Mereka bekerja karena cinta, bukan karena ingin disukai. Mereka berjuang karena makna, bukan karena ingin dipuji. Dan ketika seseorang sudah menemukan makna dalam prosesnya, dunia tidak lagi bisa mengendalikan arah hidupnya. Orang yang fokus pada proses juga memiliki tingkat ketekunan yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka tidak mencari jalan pintas, tidak mengorbankan prinsip demi hasil cepat, tidak menjual integritas demi terlihat hebat. Mereka berjalan mantap, perlahan, tapi pasti. Dan pada akhirnya justru orang-orang seperti inilah yang mencapai puncak tanpa harus merusak dirinya sendiri. Karena dalam batin mereka sudah tumbuh satu kesadaran penting, bahwa yang paling berharga bukanlah pencapaian, melainkan perjalanan yang menempa jiwa. Dan mungkin kamu pun sedang berada di tahap ini. Mungkin kamu mulai menikmati belajar bukan hanya ingin cepat bisa. Mungkin kamu mulai menghargai prosesmu sendiri, meski orang lain tidak melihat. Mungkin kamu mulai merasa damai, meski belum sampai tujuan. Jika iya, ketahuilah bahwa itu adalah tanda besar bahwa jiwamu sedang berkembang. Karena orang yang mampu fokus pada proses adalah orang yang sudah tidak lagi sibuk mengesankan dunia, tetapi sedang membangun dirinya perlahan-lahan dari dalam. Tanda keempat dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah kemampuannya untuk tidak lagi bereaksi berlebihan, tetapi merespons segala sesuatu dengan kesadaran. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan emosinya. Ia tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi gampang marah, tidak lagi terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Hidup mengajarkannya bahwa reaksi spontan seringkali berasal dari luka lama, dari trauma yang belum sembuh, atau dari ego yang merasa terancam. Dan karena ia sudah melewati berbagai badai hidup yang membuka matanya, ia mulai melihat perbedaan besar antara reaksi dan respons. Reaksi muncul dari ketakutan, respons lahir dari pemahaman. Reaksi dipicu oleh ego, respons dipandu oleh kesadaran. Reaksi membuat seseorang terbakar, respons membuat seseorang tumbuh. Di fase ini, seseorang tidak lagi menanggapi semua hal dengan emosi mentah. Ketika dihina, ia tidak langsung membalas. Ketika disalahpahami, ia tidak langsung marah. Ketika situasi kacau, ia tidak langsung panik. Ia mengambil jeda, menarik napas, memberi ruang pada pikirannya, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sudah cukup matang untuk memahami bahwa tidak semua pertengkaran perlu dimenangkan, tidak semua komentar perlu dibalas, dan tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Orang yang sudah sampai ke tahap ini tahu bahwa ketenangan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ia memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena ia menghargai damai lebih dari ego. Seseorang yang merespons dengan kesadaran juga tidak mudah terprovokasi oleh energi negatif orang lain. Ia tidak terpengaruh oleh kemarahan orang lain, tidak terseret dalam drama, tidak larut dalam emosi yang bukan miliknya. Ia mampu melihat bahwa setiap orang bertindak dari tingkat kesadaran yang berbeda, dari luka yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Dan karena itu ia tidak menyerang balik, tidak mempermalukan, tidak membalas dendam. Ia memilih bijak karena ia tahu dampaknya pada dirinya sendiri. Ia memilih tenang karena ia pernah hidup dalam kegaduhan batin dan tidak ingin kembali ke sana. Di tahap ini, seseorang mulai mengerti bahwa apapun yang memancing reaksi emosional yang berlebihan, sesungguhnya sedang mengendalikan dirinya. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak mau hidup dalam kendali emosi yang kacau. Yang menarik adalah, ketenangan mereka bukan ketenangan palsu, bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan, tapi tumbuh dari kesadaran yang mendalam bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perang-perang kecil yang tidak ada gunanya. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan, tidak lagi sibuk membela diri, tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah. Mereka memilih menjaga hati,
Mereka memilih menyimpan energi. Mereka memilih merespons dengan dewasa. Dan dari pilihan itulah lahir kualitas batin yang sulit ditemui pada manusia yang masih dikuasai ego. Dan mungkin kamu mulai merasakan tanda ini dalam hidupmu. Mungkin sekarang kamu sudah tidak mudah kesal seperti dulu. Mungkin kamu mulai bisa diam ketika orang lain memprovokasi. Mungkin kamu mulai memilih ketenangan daripada pembuktian. Jika iya, itu adalah tanda besar bahwa jiwamu mulai matang. Karena hanya orang yang sudah mengenali dirinya, memahami lukanya, dan berdamai dengan batinnya, yang mampu merespons hidup dengan kesadaran, bukan dengan luapan emosi. Tanda kelima dari seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah ketenangan dalam menghadapi kekalahan, penolakan, dan kehilangan. Ini adalah tanda yang paling sulit dicapai, karena tidak ada manusia yang benar-benar siap ketika sesuatu yang ia cintai hilang, ketika harapan tidak menjadi kenyataan, atau ketika jalan hidup tidak berjalan sebagaimana ia inginkan. Tetapi seseorang yang sudah sampai pada tahap kedewasaan batin yang tinggi, memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi 3 hal besar yang paling ditakuti manusia ini. Ia tahu bahwa kekalahan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Ia sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa hidup tidak selalu harus ia menangkan, karena ada banyak pelajaran yang justru lahir dari saat-saat ketika ia jatuh tersungkur. Orang seperti ini tidak lagi mengutuk kegagalan. Ia melihatnya sebagai guru. Ia tidak lagi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ia menerima bahwa manusia belajar justru ketika ia melewati sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Karena itu, ia menatap kekalahan dengan kepala tegak, bukan dengan hati yang hancur. Ia memeluk rasa sakitnya, bukan lari darinya. Dan dari situlah ia tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, lebih tahan terhadap badai apapun. Dalam hal penolakan, ia pun bersikap sama. Orang yang sudah selesai dengan dirinya tidak lagi berpikir bahwa penolakan berarti dirinya tidak layak. Ia tidak lagi menganggap penolakan sebagai bukti bahwa ia kurang baik, kurang menarik, atau kurang berharga. Ia tahu bahwa tidak semua pintu harus terbuka, tidak semua cinta harus dibalas, tidak semua kesempatan harus menjadi miliknya. Ia percaya bahwa apa yang bukan untuknya, tidak peduli seberapa keras ia perjuangkan, tetap tidak akan menjadi takdirnya. Dan apa yang memang untuknya, tidak peduli seberapa banyak hambatan yang muncul, tetap akan sampai ke tangannya pada waktu yang tepat. Karena itu, penolakan tidak membuat hatinya runtuh. Ia menghela napas, mengikhlaskan, lalu melangkah lagi. Yang paling berat adalah kehilangan. Tetapi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri memiliki cara yang sangat lembut dalam menyikapinya. Ia memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari hukum kehidupan. Segala yang datang akan pergi, segala yang dekat akan menjauh, segala yang dimiliki tidak akan selamanya bertahan. Ia tidak memaksa sesuatu untuk tinggal ketika waktunya sudah habis. Ia tidak menggenggam terlalu keras apapun yang ia cintai, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki selamanya. Kehilangan tidak membuatnya hancur seperti dulu. Ia merasakan sedihnya, ia merasakan perihnya, tentu, tetapi ia tidak karam di dalamnya. Ia membiarkan rasa itu lewat seperti ombak yang menyapu pantai lalu kembali ke laut. Ketenangan seperti ini lahir bukan dari hati yang dingin, tetapi dari hati yang sudah banyak belajar. Dari jiwa yang sudah sering patah, lalu sembuh. Dari manusia yang akhirnya mengerti bahwa segala sesuatu yang hilang, pada dasarnya sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Orang seperti ini memandang hidup dengan mata yang lebih luas. Ia tidak lagi mempertanyakan mengapa sesuatu pergi, tetapi ia belajar menanyakan untuk apa sesuatu itu datang ke dalam hidupnya. Dan ketika akhirnya pergi, ia mendoakan, bukan menggenggam. Maka inilah tanda yang paling jelas dari jiwa yang matang. Ketenangan menghadapi kekalahan, penolakan, dan kehilangan. Bukan karena ia tidak peduli, bukan karena ia tidak punya hati, tetapi karena ia sudah berdamai dengan hukum kehidupan. Dan mungkin kamu juga sedang menuju fase ini. Mungkin kamu mulai merasa lebih tenang ketika sesuatu tidak sesuai harapan. Mungkin kamu tidak lagi menyalahkan takdir seperti dulu. Mungkin kamu mulai percaya bahwa apapun yang hilang digantikan oleh yang lebih baik. Jika iya, ketahuilah, itulah tanda bahwa kamu sedang naik kelas sebagai manusia. Pada akhirnya,
Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri bukanlah sosok yang sempurna, bukan pula seseorang yang tidak pernah jatuh, kalah, ditolak, atau kehilangan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang matang, yang telah berdamai dengan masa lalu, memahami dirinya di masa kini, dan memandang masa depan tanpa ketakutan berlebih. Mereka tahu bahwa hidup bukan perlombaan, bukan ajang pembuktian, dan bukan pula tentang memenuhi standar orang lain. Hidup adalah perjalanan pulang menuju diri sendiri. Semakin dekat, semakin tenang. Dan saat seseorang mencapai titik itu, hidup pun berubah. Hubungan menjadi lebih sehat, ambisi menjadi lebih jernih, keputusan lebih tertata, dan hati jauh lebih ringan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk memahami diri sendiri, menerima bagian-bagian yang rapuh di dalam diri, dan melangkah dengan kesadaran bahwa tidak ada perjalanan yang lebih penting dibanding perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kamu termasuk orang yang menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.